Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak semua jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidah wal ustadat, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Jami Al-Mukhlisin. Mudah-mudahan segenap jajaran panitianya semoga sehat walafiat, berkah, panjang umur, dikabulkan segala cita-citanya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa yang diniatkan hari ini insyaallah Maulid kita semua berjalan lancar dan juga berkah. Amin. Tak lupa pula Ketua DKM Masjid Al-Mukhlisin akhi fillah Al-Ustadz Haji Aminullah, mudah-mudahan beliau sehat, amin, panjang umur, berkah, murah rezeki, dan semoga bisa memakmurkan masjid kita yang kita cintai ini ke arah yang lebih maju dan lebih syiar gaungnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa pula guru kita yang mulia Kiai Haji Husnul Aqib LC, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah, yuk sama-sama doain bu. Kita doain semoga beliau panjang umur, semoga beliau berkah ilmunya, dan semoga apa yang beliau cita-citakan manfaat ilmunya buat kita. Tak lupa pula kepada guru kita yang mulia Kiai Haji Saifuddin, beliau juga guru kita yang gak kurang-kurang karismatiknya di kampung kita. Semoga beliau panjang umur. Saya dengar kemarin katanya beliau lagi kurang sehat, tapi alhamdulillah sekarang udah sehat. Kita doain biar umurnya panjang, sehat, murah rezeki, dan semua hajat-hajatnya terkabul. Wabil khusus orang tua kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Syatiri, mudah-mudahan beliau juga sehat walafiat, berkah panjang umur, dan semoga bisa membimbing kita semua masyarakat Peninggilan Utara, amin. Peninggilan apa? Peninggilan Selatan, salah saya ya, mana paling kencang lagi. Saudaraku yang dirahmati Allah, kepada para tokoh-tokoh yang lainnya saya tidak sebutin, tapi saya tidak mengurangi hormat dan takdim saya kepada semua yang ada di sini, guru-guru kita yang semuanya membantu acara ini. Saya doakan semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga yang hadir hari ini, yang membantu untuk kelancaran peringatan Maulid, yang gede, yang kecil bantuannya, insya Allah dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang banyak aminnya, itu dibagi. Oh ngasih amal, kalau amal mah boleh. Tuh, saya mah demen orang sini ngasih amal berebut. Alhamdulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur kita hari ini bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Mukhlisin. Dari ujung sana sampai ujung sana, semua yang duduk di sini alhamdulillah berkat iman, berkat nikmat iman, berkat nikmat Islam, kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah panci agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan duduknya kita di sini
sebagai bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, udah mandi? Alhamdulillah. Udah izin sama suami? Benar. Bu, udah izin sama suami? Kalau dapat izin dari suami, berangkatnya juga berkah. Suaminya yang ngizinin juga dapat pahala. Betul apa betul? Hadirin, kita bersyukur masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, kesehatan, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat bergerak, nikmat berpikir, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Semuanya kita renungin bahwa itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita berpikir pada diri kita sendiri nikmat yang kita terima, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu apa kamu tidak memperhatikan begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita? Betul? Betul? Bu, lah jangan ngobrol lah, jangan ngobrol. Mau ngaji apa mau ngapain ini? Kalau ngaji dengerin ceramah dari awal sampai akhir. Janji, janji. Nah gitu dong. Kita diberikan nikmat, salah satunya nikmat melihat, nikmat berbicara, nikmat telinga. Gara-gara ini, gara-gara kita dikasih telinga, dikasih mata, ya, dikasih pendengaran, tapi kalau tidak digunakan sebagaimana mestinya bisa masuk ke dalam api neraka. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Ngerti artinya? Syukur kalau nggak ngerti mah. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, bahwasanya kata Allah, Allah Subhanahu wa taala ini memasukkan ke neraka jahanam sebagian daripada kelompok jin dan manusia. Apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka itu lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka dikasih hati tapi tidak pernah merenungi tentang ayat-ayat Allah. Betul? Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka dikasih mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka dikasih pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, sehingga kata Allah ulaika kal an'am, mereka yang tidak menggunakan matanya, telinganya, kemudian juga tidak menggunakan hatinya, maka itulah kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Betul? Betul? Kira-kira kita kalau masuk neraka mau nggak? Gara-gara telinga, Bu, telinga. Saya nggak banyak nih saya katakan, satu contoh saja nikmat yang Allah kasih, telinga. Ini telinga ini sebenarnya kalau kita teliti organ tubuh kita, ini telinga ini organ tubuh yang nggak pernah istirahat. Semalam suntuk 24 jam dari kita mulai lahir sampai kita wafat, semuanya itu telinga nggak pernah istirahat. Sekalipun kita tidur, itu kadang-kadang kalau kita tidur, kadang-kadang pun kita tidur, telinga kita masih mendengar. Betul? Apalagi kalau suami istri, suaminya ngoroknya begini, kira-kira bininya bisa tidur nggak? Bisa didablek, bisa apa namanya itu? Dideblak apa dablek? Bisa dideblak. La ilaha illallah.
Tidur bang, tidur ngorok sih kenceng banget, orang bisa tidur saya begitu. Betul nggak? Ada yang suaminya suka ngorok? Mana orangnya? Bu, Pak, ada yang istrinya suka ngorok? Bukan ditanya lagi, ngomong ada lagi. Mau nanya bapak-bapak, Pak, ada istrinya suka ngorok? Mana orangnya? Ada di sini. Hadirin rahimakumullah, itu telinga. Dan menurut penelitian, gara-gara telinga kita masuk neraka. Dan juga telinga ini menurut penelitian kesehatan, banyak orang yang nanti akan kehilangan pendengarannya di bawah usia 65 tahun. Tuh. Jadi orang banyak budek di bawah usia 65 tahun, udah banyak budek. Jangankan di bawah 65, bocah umur 40 tahun juga ada yang budek. Betul. Maka itu sebelum pendengaran kita hilang, sebelum kita budek, sama-sama telinga kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dengarkan sholawat Nabi, dengarkan juga zikir-zikiran, dan dengarkan orang-orang yang melafadzkan Quran, sholawat dan sebagainya. Jangan ini telinga 24 jam berhentinya cuma tidur doang, kita dengerin dangdut mulu, dangdut. Ada yang begitu? Jangan sampai kalau ini berarti kita lakukan, maka siap-siap saja masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita itu adalah sangat kita rindukan. Bagaimana mungkin bukan hanya umat Islam, bukan hanya orang-orang Islam, manusia secara umum mereka merindukan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Kita lihat di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Kitab Taurat dan Injil diceritakan nanti akan datang nabi terakhir. Kalau dalam Injil namanya Ahmad. Diceritakan sifat-sifatnya. Mereka merindukan sosok nabi terakhir, tapi ternyata orang Yahudi, orang Nasrani kecewa berat. Mereka tidak menerima. Kenapa? Karena yang datang nabi terakhir diutus bukan dari kalangan Bani Israel, tapi yang diutus adalah dari kalangan suku Quraisy, orang Arab Mekah, yang diutus ke dunia ini, yang Nabi katakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Betul? Sehingga Nabi datang ke muka bumi ini dirindukan oleh semuanya, tapi Yahudi Nasrani kecewa. Akhirnya sampai saat ini mereka enggak menerima Islam. Kenapa? Karena nabinya bukan dari kalangan mereka. Tuh Bu, begitu Bu. Ya Bu ya, ya Bu ya, ya Bu ya. Maka daripada itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu sifat baik, menampilkan sifat yang sangat baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dendam kepada orang lain, tidak pernah benci sama orang lain. Nabi selalu selama hidupnya menampilkan ramah, menampilkan rahmat, menampilkan berkah selalu. Sehingga bayangkan saudara, Nabi lahir ke dunia ini membawa berkah. Berkah karena Halimatus Sa'diyah gara-gara menyusui Nabi, dia hidupnya berkah. Air susunya yang enggak ada tiba-tiba berlimpah, kambingnya yang enggak ada susunya tiba-tiba banyak berlimpah, onta-ontanya yang kurus-kurus tiba-tiba gemuk. Saudara, bahkan tetangga-tetangga Halimatus Sa'diyah mereka semuanya ikut kebagian berkah gara-gara dia mengasuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil. Betul apa betul? Menginjak usia remaja berkahnya enggak tulung-tulung. Siti Khadijah merasakan itu ketika dia mengambil Muhammad SAW untuk menjual dagangan-dagangannya ke negeri Syam. Apa yang terjadi? Setiap Nabi bawa sebanyak-banyaknya tuh dagangan, laku habis, membawa untung yang sangat besar. Sehingga Siti Khadijah saat itu diam-diam simpatik sama Nabi.
lama-lama ngomong sama Abdul Muthalib, pengen supaya baginda Nabi besar Muhammad saat itu belum jadi nabi, jadi suaminya. Diterima sama Abdul Muthalib, disampaikan kepada baginda Rasul, Nabi terima. Karena apa? Dari sononya udah disatukan Siti Khadijah dengan Rasulullah. Janda 40 tahun, perjaka 25 tahun, pantas tuh. Jadi kalau ada janda yang 40 tahun mau nyari yang 25 tahun, boleh nggak? Kalau ada janda 40 tahun sekarang mau nyari perjaka yang 25 tahun, boleh? Cari sono. Bu, saya manggil ibu mulu karena kalau bapak-bapak suaranya jauh jadi nggak kedengeran. Kalau ibu mau cempreng, wang. Coba nih bapak saya panggil, Pak. Coba tuh kan nggak kedengeran kan? Coba sekali lagi, Pak. Lo ada kayak jantung, woi. Apa yang ditampilkan oleh baginda Rasul merupakan akhlak yang terpuji, sehingga Rasulullah SAW selalu menampilkan yang terbaik. Allah senyum, Allah takjub kepada hambanya baginda Nabi besar Muhammad SAW karena dia memiliki akhlak yang sempurna, akhlak yang agung. Sehingga Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, bagaimana, ceritakan tentang akhlak Rasulullah. Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Semua isi Al-Quran itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, saya mau nanya, ibu sering nggak dimarahin sama suami ibu? Mana suaminya? Ada di sini? Ya Allah, buka aib suami ya. Bu, pernah nggak ditegur sama suami marah-marah? Bu, pernah? Mana orangnya? Oh no. Rasul nggak pernah marah-marahin bininya. Rasul dalam satu riwayat bininya mencerita ada 9 bini, 9 istri, ada meriwayatkan 12 istri. Tapi Nabi nggak pernah bentak suaminya, istrinya. Nabi nggak pernah bentak istrinya, satupun di antara mereka. Nabi perlakukan istri-istrinya dengan baik, dengan akhlak yang terpuji. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya inti daripada akhlak seorang mukmin adalah, inti daripada orang mukmin, seorang mukmin itu intinya adalah akhlakul karimah yang ditampilkan. Orang biar ibadahnya tekun banget, kalau ibadahnya dia tekun tapi ngomongnya suka nyakitin orang, itu berarti belum menjadi mukmin yang sempurna. Betul? Kalau dia ngaku dirinya beriman kepada Allah tapi sering nyakitin tetangga, sering nyakitin orang lain, apalagi sama bininya, dikit-dikit digampar, dikit-dikit digebuk, dikit-dikit dicekek, dikit-dikit diinjak, serem amat itu suami. Ini berarti belum menyempurnakan, belum sempurna iman. Kata Imam Ghazali bahwa ada beberapa hal yang berhubungan dengan akhlakul karimah, antara akhlak dan iman. Ingat, iman dan akhlak memiliki hubungan yang sangat erat, yang sangat inti, sehingga orang-orang mukmin itu akan dilihat bagaimana akhlaknya terhadap saudara-saudaranya. Amin apa? Amin disuruh. Sampai jam berapa Ustaz? Sampai 9:30. Sampai 9:30. Udah dong berarti. Ini udah 9:30. Enak aja. Laki Nunu juga ada acara lagi, makanya datang pagi-pagi tuh. Ya kan kalau bulan Maulid begini mah kiai-kiai mah kayak kacang goreng. Betul? Betul. Jadi ya saya mah kagak. Bu, Pak, Nabi kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Baru dianggap iman kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mencintai saudara kita sama dengan kita cinta sama saudara, sama diri kita sendiri. Betul? Kalau saudara kita
Misalnya beli mobil, mobilnya baru, tetangga jangan ngedumel, harusnya senang ngelihat tetangga bahagia, jangan kesel ngelihat tetangga punya duit. Tetangga beli mobil dia yang pingsan, tetangga beli kulkas dia yang meriang. Yang kayak gini berarti dia nggak cinta sama saudaranya, betul? Orang seperti ini nggak sempurna imannya. Maka ayo korek diri kita masing-masing. Kalau masalah ibadah, tahajud itu nomor 1, paling dulu, paling pagi-pagi jam 2 udah bangun tahajud. Tapi hati nggak bisa dibersihin, ini bahaya. Betul? Betul? Makanya kita mesti cinta kepada orang lain sama seperti kita cinta sama diri kita. Apa itu orang yang mukmin yang sempurna? Senang ngelihat orang lain bahagia dan dia lagi-lagi ulangi lagi biar paham nih. Senang ngelihat orang lain bahagia tapi dia susah kalau saudaranya susah. Betul? Jangan dibalik. Senang kalau ngelihat saudaranya susah, susah kalau ngelihat saudaranya senang. Repot kalau begitu. Repot katanya, ampe kempot ya. Orang bisa senang sama orang, betul? Lah, kalau kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menghormati orang lain, la yurham, dia tidak akan dihormati oleh orang lain. Kan juga kalau tetangganya, kalau kita saudara kita, dia juga pengen kalau dia ditegur dengan ramah, kalau kita tegur dengan ramah, dia juga pasti negur kita ramah, betul? Kalau kita perlakukan dia dengan baik, pasti dia juga memperlakukan kita dengan baik, betul? Maka inilah yang dinamakan iman yang sempurna, akhlaknya baik, dia cinta kepada orang lain sama seperti dia mencintai dirinya sendiri, gak pernah dia nyakitin orang. Maka Nabi itu selalu setiap saat senang banget sama tetangganya. Nabi gak pernah dendam sama tetangga, sama saudaranya sekalipun, musuh sekalipun dia gak dendam. Nabi itu mau dibunuh, dipitnah, dikata orang gila, dikata penista, tapi saudara, urusan yang berkaitan dengan amanah, kepercayaan, cuma Nabi yang dapat kepercayaan. Waktu Nabi hijrah ke kota Madinah, itu Nabi di temboknya Nabi banyak gantungan duit yang udah dibungkus, yang udah di dalam kain yang isinya dirham, beberapa ratus, berapa ribu dirham. Nabi dikata gini, hai Ali, aku mau hijrah sekarang, tolong gantiin tempat tidurku, tapi aku mau kasih amanat sama engkau. Ini yang ada di tembok-tembok aku ini, itu semua yang digantung banyak, bukan satu bu, ratusan. Mereka pada nitip uang sama saya, tapi gedeg sama Nabi, tapi pengen dibunuh Nabi. Tapi urusan nyimpen duit mah ogah sama orang lain, enggak percaya sama orang lain, percayanya sama Nabi. Jadi Nabi terima, apa Nabi dendam? Tidak. Seldah. Nabi nggak dendam. Buktinya ketika Nabi mau hijrah ke kota Madinah, dia pesan nama Ali, ini punya si Fulan, ini punya si Fulan, dan namanya tuh ini punya si Fulan, si Fulan, si Fulan. Entar kalau saya berangkat, serahkan semuanya harta ini kepada mereka. Kenapa? Karena saya tidak akan tinggal di Mekah lagi, saya akan hijrah ke kota Madinah. Tuh bu, betul, betul. Kalau bisa kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ini baru benar iman orang. Kalau orang baru cinta sama dirinya tapi tidak cinta kepada orang lain, belum sempurna imannya. Besok kalau ada tetangga beli mobil, kita ucapkan alhamdulillah. Tetangga kita besok, bu, tetangga kita besok nih, besok berangkat umroh. Umrohnya mah Saifuddin sama Bu Haja Sumusul Marifah. Berangkat, kita apa? Ucapkan alhamdulillah, samperin, doain apa? Doain gua ya biar gua kayak lu tuh. Ngapa? Bisa berangkat umroh. Begitu, paham? Jangan ini mah gedeg gedeg. Orang mobil parkir depan rumah dia kata mobil itu dari mana beli mobil? Padahal mah mobil tetangga parkir di situ. Lah coba. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita mesti hormat, sayang sama tetangga, juga sayang sama tamu. Kalau ada tamu yang datang, hormatin.
Nabi katakan wa kana awwala man dayyafad daifa Ibrahimu alaihi salam, dan adalah Ibrahim alaihi salam adalah orang yang pertama kali menjamu tamu ketika datang ke rumahnya. Jadi orang yang pertama menjamu tamu di dunia ini Nabi Ibrahim, yang ketika ada tamu datang dia sambut tamu itu, dia suguhkan makanan, sebelum-sebelumnya belum. Nah Nabi disuruh, hei Nabi Muhammad, hai Muhammad, tolong lakukan itu, hormati, kalau ada tamu datang apa yang kita punya kita kasih, suguhkan. Kita punya singkong, kasih singkong. Kita punya biskuit, kita serahin biskuit. Kita punya garam doang, ya kasih garam. Emang kita punyanya garam doang? Nabi katakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa orang yang ngaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hormati, sayangi tetangganya. Ini kan kalau enak, kalau emang kita nih bisa, mah bisa. Kalau bisa, ini tetangga kita lagi pergi ngaji, rumahnya di depannya ngeres banget, kita sapuin. Pas dia pulang, lah ini depan rumah gua bersih banget, siapa ini yang nyapuin? Kata tetangganya, juga tadi mau nyapuin po, ternyata po Maimunah nyapuin duluan. Ya Allah, alhamdulillah ada jemurannya. Dia pergi ngaji ke Al-Mukhlisin sama ke Sepudin ngajinya, jemurannya teduh nih, cuaca teduh, gerimis. Apa kata Pak Maimunah? Ya Allah, Porodia lagi ngaji. Ada namanya Porodia di sini? Alhamdulillah. Kalau nggak ada mah ada. Mana orangnya? Mana orangnya? Jemurnya angkatin. Pas dia pulang, ya Allah po, jemuran saya basah. Kagak po, orang udah saya angkatin, saya udah angkatin po. Tuh begitu, tuh begitu kurang kuat, gitu kudunya sama tetangga. Jangan ini mah tetangga beli kulkas begini, kalau udah begitu ujungnya nggak ada beres, nggak bakalan beres. Dari mana tuh dia duit? Gue yakin tuh ngangkat arisan gak boleh ngutang. Ya Allah, mau dari mana ke dia nggak minta sama kita? Betul nggak? Betul nggak? Ada di sini tangga yang begitu sama tangganya? Ada? Mana orangnya? Awas. Di sini mah alhamdulillah, yang ngaji di sini mah nggak ada yang begitu, satu pun di sini nggak ada. Kalau di rumahnya mah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang ketiga. Bu, yang ketiga, akhlak orang mukmin itu sebagaimana contohkan oleh baginda Rasul, itu tidak pernah apa? Tidak pernah syirik, hasad, dengki, gunjingin tetangganya, nggak pernah. Bu, kalau pengen kita beriman sempurna, jangan pernah kita sama tetangga kita, sama saudara-saudara kita itu kita nggak suka terus gunjingin saudara kita. Kalau beli sayuran pagi-pagi nih, kan suka ada lewat tukang sayuran, sayur, pada dia udah biasa mangkal tuh, datang satu, bilang begini, lu malam tau nggak Porodia? Kata yang satu, emang Porodia ngapa? Porodia lakinya mau janda, kawin lagi dia. Dia mau kawin lagi pakai duit dia. Apa kita yang repot ngomongin orang? Betul. Jadi jangan pernah kita tahu urusan orang. Ingat, aib kita banyak banget. Betul apa betul? Aib orang di seberang jauh, di seberang lautan kelihatan. Aib kita yang di depan mata yang gede banget itu nggak pernah kelihatan. Ada orang begini, kalau orang lain mau boleh salah diomongin di mana baik, giran dia salah diomongin orang dia marah. Makanya kita hati-hati kalau orang mukmin yang sebenarnya kalau bikin status yang bener. Ingat status Bu, kalau status ada rasa sombong, status ada rasa ria, pengen dipuji, dia mah enak gitu begitu. Habis beli mobil baru nih, diri baru begini.
di depan mobilnya. Apa dia bikin status? Alhamdulillah. Pakai mah alhamdulillah tapinya. Jakarta baru beli baru, mobil baru terbaru dan merek terbaru. Hanya aku yang punya pertama kali. Ya elah. Ada unsur sombong. Ingat Bu, apa yang kita tulis, apa yang kita catat, kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati bikin status. Hati-hati kalau itu sandar sindir, kalau itu tidak benar, mengandung unsur kesombongan, mengandung unsur keujuban, maka ini adalah penyakit hati yang kita mesti obatin. Bagaimana cara baca, cara mengobatinya? Banyak baca Quran, dengerin Al-Quran, banyak baca sholawat. Insya Allah dengerin orang baca sholawat, maka akan menghapuskan segala penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Betul, 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 betul. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ada lagu Roma Irama yang itu tentang ngomongin orang. Ada. Bagaimana? Bagaimana? Lah saya juga orang tahu. Bu, jangan suka ngomongin orang. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, saya sebelum saya akhiri, ayo nak hadroh nak. Hadroh. Ayo. Cepetan. Udah keburu siang ini. Udah 25 menit. Ya, kita baca ya, kita baca sholawat. Ibu-ibu ikutin ya, ya Bu ya, ya Bu ya. 1, tak tung 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 tak tak dung dong 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 dong. Itu mah qasidah ya. Ya, 1, 2, 3. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Semua sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Bu, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ikutin. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ayo bapak-bapaknya salawat. Ina sallallahu lama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi
sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi. Sekali lagi ya Bu, ayo ikutin semua sekali lagi ya, yuk semua. Ya Habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini, ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Semua yuk terakhir. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asron. Siapa yang baca salawat satu kali, Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi tadi kita berapa kali itu? 10 kali salawat, 100 rahmat turun sama kita. Demikian dan sekian yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf, ahlan wa sahlan bihudurikum Kiai Haji Zuhri Fauzi. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ibu-ibu bawa selampe enggak? Bawa selampe, pasti banyak ketawa dan banyak nangis karena ceramahnya berisik tapi juga banyak banyolan-banyolannya. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.